Ayah bunda yang rahmati Allah, semoga Allah istiqomahkan kita, semoga Allah jaga kita, semoga Allah takdirkan Amin, amin, kita amin, amin, amin. Amin. buat kita dalam kebaikan. Hmm. Baik, Amin. Bapak, Ayah bunda yang rahmati Allah, semakin hari kita semakin ngaji. Nah, tanda-tanda apa yang kita jalani ini bertumbuh berarti bertambahnya pengetahuan. Ingat, menghafal itu belum ending. Itu baru permulaan. Baru tahapan TK lah istilahnya. Iya. Nah, maka tahapan berikutnya adalah di posisi pengamalan. Nah, maka tapi ketika ayah bunda menghafal Quran pun itu pun sudah ada balasan kebaikan dari Allah. Sudah ada apa namanya? Sudah ada balasan rezeki karena akhirnya dalam kepahaman yang saya coba jalani, ternyata setiap ayat itu kalau dijalankan itu ada rezekinya, kayak gitu dia. Sebagaimana setiap pekerjaan di kantor, ya kan? Kalau kita lakukan sebagai seorang pekerja atau profesional, itu ada balasan dari organisasi atau dari perusahaan. Nah, gitu cara berpikirnya. Nah, maka malam hari ini saya ingin ngajak ayah bunda memahami bahwasan yang kalau minggu lalu masih ingat yang saya sampaikan levelnya adalah afala yatadabbarunal Quran. Masih ingat? Perintah Allah tentang untuk mentadaburi Quran. Nah, dalam perjalanan saya coba melihat kan harusnya tuh gini indikatornya. Indikator melihat hidup kita bertumbuh apa tidak. Jadi indikator melihat hidup kita nih bertumbuh apa tidak. Bentar ya. Maka itu berbanding lurus dengan ini usia. Ini proyek Allah. Nah, jadi indikator salah satu melihat Bang, lu jangan kalahin ini, Bang. hidup kita nih bertumbuh atau tidak, yaitu bertambahnya usia, bertambahnya waktu, bertambah juga kepercayaan Allah kepada kita. Di saat umur 10 tahun, 0 misalkan 0, 5, 0 sampai 10 tahun, itu yang dipahami kepercayaan Allah cuman kita, itu babnya cuman sholat, puasa, Iqra baca Qur'annya, gitu di. Bertambah lagi usianya mulai masuk usia balik 0 sampai 20 tahun. Saya anggap ini contoh ya, ini analogi sederhana. Oh, mulai paham kita ya kan tentang bagaimana tidak boleh mendekati zina, dilarang mendekati zina. Sudah mulai semangat sholat berjamaah di masjid. Nah, sudah mulai bersosial. Begitulah dan seterusnya. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Artinya perintah yang Allah turunkan ke Rasulullah itu bertahap. Proyek amal solehnya bertahap. Dari perintah sholat, perintah bersedekah, perintah puasa, perintah perintah naik haji. Nah itu bertahap turunnya. Berarti turunnya perintah itu menunjukkan Allah itu juga percaya dengan manusia yang namanya Muhammad. Sebagaimana dalam perusahaan, atasan kita kalau percaya sama kita, maka kita adalah orang yang diteruskan, diizinkan terus-menerus, diberikan kesempatan untuk mengerjakan apa-apa yang menjadi proyek perusahaan. Oh, kata perusahaan, perusahaan tahu misalkan dilihatnya siapa nih? Lihatnya Mbak Darlina dari tugas sebelumnya bagus pekerjaannya, tuntas, laporannya rapi. Maka perusahaan bilang, Ibu Darlina, tolong nanti kita akan buka cabang di Pulau Kalimantan. Bu Darlina, silakan ke sana, tolong survei dan sebagainya. Oh, pas buka cabang Kalimantan bagus, pulang ke pusat, dapat penghargaan, naik jabatan, dan seterusnya.
Nah, beginilah indikator pertumbuhan kualitas hidup kita. Lalu dalam perjalanan ini, nah itulah akhirnya, disinilah namanya kurva rezeki. Disinilah ada bayarannya berupa harta, inilah bayarannya berupa kasih sayang, berupa bayarannya berupa sehat, dan sebagainya. Dengan catatan kita sudah menunaikan. Jadi ketika di zona ini, nah di zona ini, zona kuning ini bayarannya adalah harta kita dapatkan. Pindah zona lagi, ya kan? Zona hijau, kita kerjakan, bayarannya adalah ini analogi ya. Saya ngajak ayah bunda berpikir jodoh mentadaburi. Nah, jalan lagi ya kan zona ini dan seterusnya. Nah, zona oh di sini kemuliaan balasannya dari Allah. Ya kan? Nah, dan seterusnya. Nah, maka yang difikirkan adalah jangan bayarannya dulu. Ini bayaran. Bayaran tuh hak prerogatif dari bos. Hak prerogatif daripada yang punya proyek. Maka tugasnya kita sebagai pelaksana, sebagai tukang eksekutor adalah fokusnya dengan perintah, dengan proyek. Ada proyek nggak? Nggak ada proyek, nggak ada cuan, gitu loh. Nggak ada proyek, nggak ada profit, nggak ada proyek, nggak ada keuntungan. Nah, ini yang terjadi banyak di negeri ini. Orang pengen langsung dapat keuntungan instan tanpa melewati proses. Itulah terjadi korupsi. Itulah terjadi pembohongan, kedustaan. Nah, maka sunatullahnya demikian. Maka saya persempit lagi. Jadi itu kenapa orang terus nuntut Allah, minta jodoh, minta sehat, minta kasih sayang, minta bahagia. Tapi dia tidak mau kerja. Tanda kutip tidak mau kerjanya Allah. Tidak menjalani prosesnya. Maka itu membuat terjadi perlambatan. Lambat sekali bertahun-tahun minta. Padahal Allah sudah sampaikan Al-Baqarah 186 yang pernah kita ngaji berulang-ulang. Kalau sampaikanlah kepada hambaku ya kan yang meminta tadi, maka kalau dia meminta, kata kuncinya penuhi perintahku kata Allah. Nah, gitu mindset cara berpikirnya ayah bunda yang dirahmati Allah. Nyambung sampai di sini? Ya, Nyambung? Oke, masuk akal? Masuk akal. Masuk akal. Masuk rekening? Masuk. Ya, Masuk rekening. Nah, oke. Nah, sekarang mari kita mentadaburi lebih banyak tentang ayat-ayat Quran. Bahwasanya perintah Quran tuh nggak hanya bicara sholat, nggak hanya bicara yang tadi saya sebutkan. Nah, saya mau mengajak ayah bunda melihat hal-hal yang lebih dalam lagi. Tentang apa hal. Jadi saya melihat inilah hal-hal sepele, tapi juga jadi perintah Allah, namun banyak dilalaikan orang. Nah, akhirnya orang-orang merasa bangga cuma dengan sholat malamnya. Dia hanya bangga dengan dia ngaji 1 hari, 1 juz. Dia bangga cuma dia sekedar sholat. Padahal perintahnya tidak hanya sampai demikian. Oke, kita lihat ya. Ini yang baru saya coba jalani, yang baru saya dapatkan ayat-ayat Qur'annya. Ada perintah yang sederhana, ada larangan yang sederhana, tapi diabaikan. Maka Allah menyampaikan di Quran, ya kan? Ada orang yang beriman kepada sebagian Quran, sebagian kitab, dan ada orang yang ingkar sebagian. Oke, kita lihat. Saya pilih dari sisi perintah. Dari sisi perintah ya. Perintah dulu. Ternyata di Quran, perintah ini hal-hal yang sering saya dapat dalam keseharian dari bermasyarakat, orang sepele. Ada ternyata tadi gara-gara habis kita menghafal mim surah Ad-Duha,
Ya kan? Di surah Ad-Duha, surah ke-93, ayat ke-12. Coba ayah bunda tengok. Ditanya. Surah 93, ayat 11. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Ternyata ada perintah Allah di Quran terhadap nikmat Allah, hendaknya kamu, kata Allah, terhadap nikmat Allah, hendaknya, kata Allah, kamu itu mensiarkan. Biar Nah, tuh, fa amma binikmati rabbika fahaddis. Hendaknya terhadap perintah Allah kamu siarkan. Nah, ini kan banyak orang nggak tahu ya, bahwasanya ada perintah mensiarkan Quran, mensiarkan nikmat. Nah, ada orang akhirnya masuk dalam kepahamannya, mana boleh ria, mana boleh cerita-cerita lah. Bukankah Allah yang merintahkan? Hendaklah engkau siarkan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan cara bersyukur. Hadis itu ya mencerita, hadis itu kan cerita. Nah, jadi penting, artinya perintah ayah bunda semuanya yang hari ini dapat nikmat Allah. Contoh, bahkan kan di Quran kalau ada orang bilang ada sedekah yang diam-diam, ada sedekah yang terang-terangan. Siapa yang contoh sedekah diam-diam? Abu Bakar. Siapa lagi contoh sedekah yang terang-terangan? Utsman bin Affan. Tuh, infakkanlah sebagian rezeki yang kamu anugerahkan kepada dengan diam-diam dan terang-terangan. Jadi ayah bunda bahkan diperintahkan Allah. Alhamdulillah, kata Bu Indartini, kemarin alhamdulillah wasilah saya ini ikut program hafal Quran. Ngomong nih ke grup keluarga. Saya kerasa banyak keajaiban datang dalam kehidupan. Saya kerasa banyak pertolongan. Itulah siar, menceritakan. Maka dalam menceritakan itu dipilah. Ada yang menjadi amalan rahasia. Contoh, kita punya budget atau punya biaya sedekah sebulan misalkan 1 juta. Mungkin yang 200.000 kita ceritakan, kita contohkan pas sedekah hari Jumat nih saya ngasih pisang ya ke masjid ya. Saya ngasih masak 200.000, 50.000 masak, nasi goreng bungkus atau nyiapin air es kopior 1 galon untuk masjid. Itu dibahas besar untuk dilihatkan kepada orang-orang agar bisa mencontoh gerakan tersebut. Tapi yang 800.000-nya bantu tetangga yang susah, ada orang depan rumah yang kelaparan, itu diam-diam dapat dua perintah menjalankan. Begitu dia. Berarti kalau ayat tadi surah Ad-Duha, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, ya kan? Tidak kita jalani, berarti kan sama aja kita tidak menjalankan perintah Allah. Sehingga jangan-jangan rezeki dari ayat kedua 11 Ad-Duha ini yang setiap orang di antara kita dapatkan, yang akhirnya merupakan ternyata rezeki Ad-Duha ini ternyata rezeki sehat kita, tak jadi sehatnya karena tak kita jalankan perintah itu. Oke, contoh lagi. Apalagi perintahnya di Quran yang jarang orang lalaikan. Ternyata ada perintah di surah Al-Fajr yang kemarin kita bahas di ayat 19. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak orang untuk memberi makan orang miskin. Ternyata ada perintah, bukan hanya kita yang sedekah buat gerakan hari Jumat ngasih makan di masjid kita. Kita kundung aja tetangga kita. Yuk bu, atau kan yuk bu, banyak kasihan bu orang kelaparan tuh bu. Begitu dia. Aja kumpul RT, Pak. Ini setelah kita data di komplek kita nih, Pak. Contoh, bikin aja, gerak aja dulu, Bu, Pak. Belum ada yang gerak, masjid enggak gerak, RT enggak gerak, kita yang gerak iseng-iseng kelilingnya satu komplek, ngecek satu kampung. Oh, ternyata ada 15 orang yang miskin. 15 orang ini
May sa 15 orang ini setelah kita data ternyata susah makannya, ya kan, keluarganya, suaminya cuma buruh bangunan kasar yang kadang dapat kerjaan kadang kagak, maka penting mereka untuk mendapatkan asnaf zakat dari kita. Nah, habis itu ngomong sama DKM masjid, ngomong sama RT, ngomong sama tetangga-tetangga yang berkecukupan harta. Pak, patung aja dulu Pak. Kita support beras, paling nggak dia untuk makan aman sambil dia cari kerjaan. Ada perintahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya sholat kita ini dalam beragama Islam, bukan hanya baca Quran, bukan hanya menghafal Quran. Nanti Quran cuma jadi pengetahuan, bukan jadi amalan. Begitu dia. Oke, apalagi perintahnya? Kita lihat. Ada perintah, ya kan? Syiar. Mencegah kebaikan dan mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Surat 3 104. Nah, ini hal-hal remeh-temeh yang orang anggapnya kan cuman dia datang pengajian, ya kan? Bapak ayah bunda enggak mesti jadi seperti ustadz di depan, enggak mesti jadi penceramah. Ikut majelis mim malam hari ini, dicatat materinya, lalu dijadikan postingan, dijadikan story, itu sudah jadi bagian. Tambahkan di bawahnya, yuk ikut program menghafal Quran gratis. Begitu Bu, itu udah syiar. Itu udah syiar. Bahkan Allah menjamin, bahkan Allah menjelaskan di surah 4 ayat 95. Ini dia. Tidak sama orang yang beriman, yang duduk-duduk saja, yang tidak turut berperang, tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Nah, kalau sekarang harta, jiwa, dan kuotanya. Nah, gitulah dia. Tambahan sekarang. Ya kan? Dengan kuotanya, dia share postingan, ajakan meme, ajakan. Ayah bunda, endakkah kepikiran kita, ya kan, ini program yang memang kita buat sederhana dan memudahkan, sambil ayah bunda menghafal Quran, sebarkan saja program ini ke 10 grup yang kita ada. Kan di antara ayah bunda pasti punya grup WhatsApp kan? Grup WhatsApp SMA, keluarga, komplek, paguyuban, kantor. Udah, ajak mereka. Gitu loh dia. Coba lihat. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya atas orang-orang yang duduk. Nah, inilah yang membedakan tanda kutip rezeki si kaya dan rezeki yang rata-rata. Gitu dia. Lalu ada perintah apa lagi? Ya kan? Ada perintah memakmurkan masjid. Surah 9 ayat 18. Masjid kelihatan sepi, ya kan? Yang lain sholat langsung pulang, sholat langsung pulang, sholat langsung pulang. Maka kita yang mau hidupnya bertumbuh, mikirin gimana masjid ini ramai. Akhirnya pikirkan masjid ramai, Bunda Sri Rahayu bangun dia jam 3, azan dia jam 3 subuh. Langsung ramai itu masjid, didatangi orang dia. Ini kok udah jam 3, perempuan pula azan. Saking udah hopeless dan frustasi. Orang kok diajak sholat, tidak mau sholat. Nah, pikirkan makmurkan masjid. Gimana caranya Ustadz? Bikin aja lah DKM masjid. DKM. Boleh nggak ya saya undang penceramah di masjid kita, di surau kita, di musola kita. Nah, materinya materi yang ringan-ringan, jangan langsung materi akhir zaman berat, ya kan? Materi neraka, materi rezeki dulu. Nah, materi hidup bahagia dulu. Yang ringan-ringan dulu materinya. Orang tuh magnetnya, yang senangnya hal-hal begitu. Baru nanti kita naikkan level akhir zaman. Keren sekali. Nah, betul. Suami sendiri belum ke masjid, Ustadz. Itulah Bunda Anis. Karena suami belum ke masjid lah, Bunda Anis harus mengajak orang ke masjid. Sehingga Allah yang gerakkan hatinya sebagai hadiah. Itu cara berpikirnya. Kan tolong agama Allah, Allah tolong kita. Kita tak akan pernah bisa merubah hati suami. Kita tak akan pernah bisa merubah hati istri. Kita tak bisa merubah hati anak. Yang bisa kita satu-satunya rubah diri kita
dan mendatangi Tuhan kita lebih banyak, maka Tuhan kita yang akan merubahnya. Begitulah memangnya. Jangankan Bunda Ani, ya kan? Nabi Nuh aja nggak bisa merubah istri. Nabi Lut aja nggak bisa merubah istri, merubah anaknya. Memang bukan urusan kita. Tapi tugas kita adalah di prosesnya. Datang ke masjid. Gimana Pak PDKM? Kami mak-mak bolehlah nih mengadakan majelis tasin atau mengadakan mim di masjid. Ba'da asar menjelang maghrib jam 5. Daripada mak-mak tuh pada ngurumpi depan rumah masing-masing, sibuk menggibahkan tetangganya yang rumahnya bocor, yang kemarin nih. Nah, sibuk menggibahkan kasus nasional, urusan siapa sih yang benar? Yang benar tuh istrinya dilecehkan oleh kombos polisi ini atau siapa? Ngapain coba kita diskusikan hal yang tidak penting? Tidak ada hubungan dengan surga kita. Biarlah doakan semoga kepolisian kita dijaga sama Allah, orang-orang baiknya dilindungi. Nah, teman-teman yang mungkin saudara-saudara kita kepleset oknum-oknumnya diberi hidayah gitu yang bagus. Nah, tapi kan kalau di masjid kumpulnya akhirnya minimal malu nak ngegibah. Nah, bikin meme jam 5 menjelang maghrib. Melanjutkan mengulang ayat yang sudah dihafal. Bunda Sri mengajarkan ke nenek-nenek yang lain. Oh, Nek, yuk Nek kita kumpul, Nek. Nah, daripada di rumah nanti ngomelkan cucu, bagus kita ke masjid menjelang maghrib. Gitu dia. Kata Bunda Sri. Amma yatasaalun. Gitu dia. Nah, ya. Jadi ada perintah makmurkan masjid. Apalagi perintahnya? Oh, ada perintah. Di surah 8 ayat 74. Perintahnya apa? Memberi kediaman, memberikan tempat tinggal, meminjamkan tempat tinggal bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak sekali. Ini baru yang saya ingat-ingat nih. Nah, betapa banyak kan? Kira-kira yang saya sebutkan tadi ini, banyak yang sudah kita jalani atau banyak yang kita lalaikan? Kita lalaikan. Lalu mau protes sama Allah. Ya Allah, ngapa hadiahnya tidak turun? Kata Allah, ana suruh ente ngerjain, ente kagak kerjain. Gitulah ada cara berpikirnya. Jadi tidak usah baper. Nah, itulah kenapa saya ngajak ayah bunda naik level. Menjadi tadabur Quran, memahami baca. Tadabur tuh beda sama tafsir. Kalau tafsir itu memang sudah harus muftinya, ahlinya, pakarnya. Lebih cenderung akhirnya masuknya kepada pengetahuan. Nah, tadabur itu pakai hati. Akhirnya setiap orang bisa jadi dikasih hikmah dengan sudut pandang yang berbeda. Tapi itulah ayat yang tepat di kepalanya dia. Nah, oke. Nah, sekarang saya masuk lagi contoh yang larangan. Oh, sebentar, lanjut lagi nih ya, biar ini ada lagi perintah di surah Al-Baqarah 280 untuk mengikhlaskan hutang. Nah, coba, ini tidak mudah loh. Mengikhlaskan hutang. Ya kan ketawa tuh Bunda Sri itu. Kalau sedikit sih nggak apa-apa Ustadz. Tapi hutang sama saya banyak, ya kan? Berapa Bunda? 2.26 juta. 2.26 juta. Ya kan? Semakin lepas, semakin besar nilai yang kita lepaskan, kita ikhlaskan, makin besar juga balasannya sama Allah. Allah yang bilang, kalau kau ikhlaskan kata Allah, maka kau dapat kemuliaan. Ada lagi perintah surah 5 ayat 45. Apa itu? Nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah. Tapi kalau tak balas dendam, ada orang yang menyakitimu, kamu tidak lapor, kamu tidak somasi, kamu tidak tuntut dia, maka kata Allah balasannya dosamu aku ampunkan. Wow. Kalau saya mah pilih diampunkan dosa daripada cuma dia dihukum polisi, tidak ada untungnya buat saya. Itulah Quran. Iya kan? Nah. Oke. Lalu kita coba lagi melihat larangannya, hal-hal kecil-kecil tapi orang sering abaikan ya. Kita lihat larangan. Apa larangannya? Satu, yang sering orang kebablasan. Nih, Al-Hujurat. Lupa Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Damaikanlah antara dua saudaramu berselisih. Jangan kita jadi tukang kompor.
Ya kan? Memang nggak enak jadi juru damai itu. Kadang kita harus berbohong. Misalkan kita dengar si A menjelekkan si B. Kadang di depan si B kita harus sampaikan, B, si A tuh sayang loh sama ente. Begitu cara ngedamaikannya. Jangan kita bilang, B, emang nggak cocok si A tuh jadi kawan. Aku dengar tak ada yang bagusnya tentang dirimu. Ada aja yang dicolekannya. Dia ngomongkan bros pula, dia ngomongkan jilbab pula, dia ngomongkan anak pula. Oh gitu rupanya dia. Habis itu pindah, dia datang nikah. Memang B itu tidak bisa kita ajak ngomong. Berantem lah dia. Nah ada perintah mendamaikan. Ustadz, ini kok adik-beradik saya berantem gara-gara harta, Ustadz. Itulah karena supaya kita bisa praktek ayat 10. Ustadz, ini ibu-ibu pengajian berantem hanya gara-gara nggak sepakat masalah seragam. Kelompok A berharap seragamnya warna pink. Kelompok B berharap warna oranye. Nah, itulah supaya kita bisa praktek ayat 10. Kalau semuanya damai-damai saja, ayat ini tidak bisa kita praktekkan. Betul nggak? Itu cara berpikirnya. Nah, oke, ada lagi perintah mendamaikan. Surah 49 ayat 10. Apa larangannya? Oh, ini dia. Larangannya tak boleh ngejek-ngejek. Tak boleh, dilarang mengejek. Surah 49 ayat 11. Apalagi larangan yang Allah sebutkan di Quran. Tidak boleh berprasangka. Prasangka ini bahkan Allah sebut sebagian prasangka itu dosa. Prasangka itu berawal dari iri, dengki, hasad sama orang lain dapat nikmat. Nah, berapa sering kita dalam seminggu, sebulan berprasangka. Kita pikir kita sudah aman dengan sholat tobat, sholat bangun malam. Tapi hati kita terus berprasangka terhadap saudara kita, sahabat kita. Dan yang kedua, tidak boleh cari-cari kesalahan orang lain. Maka saya tidak bersepakat kalau ayah bunda lihat di konten Instagram saya ada kemarin tentang bangun ukhuwah itu, memang benar saudara kita salah. Maka yang benar jangan posting sosial media atau jadikan live Instagram. Oke guys, ini guys dia pelakor ini. Dialah yang ngambil istri orang ini. Dia ciri-ciri wanita memang penghuni neraka. Gimana? Kita lah pindah, setannya pindah ke kita. Benar memang dia pelakor, memang dia korupsi, dia mencuri, ada waktu luang, ajak makan. Lapangan. Kakak sehat bunda, jalan pasir ayu. Kak Afwan sebenarnya, saya ngajak makan nih, saya sayang sama kakak. Ikan bukan lagi rahasia umum. Kakak, orang-orang masyarakat kampung tahu, kakak sebenarnya lagi sering kemarin ada yang lapor, kakak ketangkap jalan malam sama suami si A. Kalau boleh saya tahu gimana kak cerita yang benarnya? Gitulah sebagai saudara muslim. Gini bunda, saya itu juga tidak nyangka dia ngakunya ke saya dia tidak punya pasangan, masih single. Dia lapor ke saya dia masih bujang, sehingga saya juga dekat. Nah emang seperjalanan ini kami sudah saling jatuh cinta. Saya pun bingung. Saya juga dalam kondisi bimbang. Nah, kalau kayak gitu akhirnya kita bisa masuk. Saran saya kak, akhirilah cerita ini biar kakak hidup bahagia. Karena tidak nyaman jadi istri kedua, apalagi itu diam-diam bunda kakak. Gitu ya bunda. Iya, percayalah sama bunda nih. Kan sampai pesannya. Timbang cuma di live kan, dimarah-marah, dicaci maki, diupload, dipiralkan. Itu dosa keburukan jariahnya banyak loh. Sudahlah kita bongkar aib orang, masuk dosa ini. Yang kedua, kita jadi wasilah orang ngegibah. Di komentar di Facebook itu, pasti orang daftar pelakor, tidak tahu diri. Coba lihat. Dosa kita yang kemarin aja belum terhapus Allah, kita nambah dosa baru. Kenapa tidak berquran? Itu jangan dibilang, jangan cari kesalahan-kesalahan orang lain. Pak, ada teman kita, sahabat kita, orang udah tahu dia korupsi, panggil Pak, saya ini ajak makan. Jadi akhirnya yang namanya menang telak itu ketika nasihatnya sampai ke hati. Pak, saya dengar kemarin
ada pembelajaran Bapak markup marginnya. Saya bukan pengen ikut campur, enggak. Saya sebagai saudara pengen bantu biar Bapak tidak salah langkah. Apa sebenarnya masalahnya Pak? Ini sebenarnya Pak, Bang, saya ini kepepet uang, anak saya mau sekolah, anak saya ini sedang setiap minggu cuci darah, jadi saya butuh duit. Oh, cuci darah anaknya. Oke Pak, kalau kayak gini sama saja Bapak ngepel dengan comberan, bukannya malah dapatkan keberkahan, kesehatan, justru membuat anak tambah sakit. Kalau memang Bapak sakit, anak mertua kita bisa support Pak. Kita ajak saudara-saudara kita, boleh dia masuk orang kaya, dia masuk dalam orang miskin. Bisa kita kasih uang zakat, betul kan? Nah, itulah Islam. Akhirnya karena tidak berani jujur, malah yang ada mendekati kekufuran. Tuh lihat ayat 12, tak boleh cari kesalahan. Oke, ada lagi. Surah Al-Takasur. Coba lihat ayat Takasur. Surah Al-Kausar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus. Nyata kan ayat QS 108 ayat 3. Tak boleh membenci walaupun dia menzolimi kita. Kalau dia kita ikut balas membenci, maka rahmat Allah terputus untuk kita. Gitu dia. Memang benar dia nipu kita, memang benar dia menzolimi kita, memang benar dia memfitnah kita. Maka jangan balas dengan kebencian. Kalau kita ikut benci, marahi dia dan sebagainya, maka kita yang terputus dari rahmat Allah. Oke, lanjut lagi, mundur lagi tadi surah Ad-Duha. Nyata ayat ini loh. Nah, maka terhadap orang yang meminta-minta, tidak boleh kita marahkan dia. Ente nih, minta-minta ya badan masih sehat. Ada orang ngetok pintu rumah kita, datang bawa proposal. Tahu kita mungkin, atau mengatasnamakan masjid yang mungkin tidak jelas. Ya sudah, geser aja lah 5.000, 10.000. Nah, sembari ajak diskusi, ajak ngobrol, tidak boleh menghardik intinya. Tapi kalau mendakwahi, ngomong dari hati ke hati, Bapak benar ke dari sini Pak? Benar. Ada kontak person daripada pendiri yayasannya Pak. Nah, kalau dia nipu boleh kelagapan. Kayak kemarin saya gitu kan orang. Kasih, habis itu baru saya ajak diskusi kawan-kawan. Nah, inilah contoh sebagian ayat-ayat Quran yang penting tapi terabaikan oleh kita. Betul nggak? Nah, ini ayat-ayat Quran baik itu yang perintah ataupun larangan yang akhirnya kita anggap jadi remeh-temeh. Kita tidak merasa penting untuk mengikhlaskan utang kita tidak merasa penting untuk menjaga silaturahmi kita tidak merasa penting untuk melakukan kebaikan itu, sehingga yang terjadi akhirnya kita tidak bisa mendapatkan full nikmat daripada Allah. Nah, gitu cara berpikirnya ya Bunda. Nah, maka gimana supaya pemahaman ini bisa kita kerjakan? Sekali lagi saya sarankan, rekomendasikan, naikkan level kualitas interaksi Qur'annya. Pakai Quran terjemah per kata, baca terjemahnya dan minta sama Allah. Sehingga kita bisa jadi indikatornya sekali lagi, bertambahnya usia harus bertambah juga dengan banyaknya perintah yang kita kerjakan. Saya saja yang sudah sampai aktivitas seperti ini kadang merasa alamak kurang waktu aku nih untuk mengerjakan 6.236 ayat ini. Gitulah. Kekhawatiran saya sebelum mati adalah saya belum bisa menjalankan semua perintah Allah. Sebagaimana kita dikasih PR sama guru. Ada 10 PR, 10 soal. Kebayang nggak? Kalau waktu dikumpulkan kita cuma ngerjakan 3 soal. Gimana kira-kira 7 soalnya? Panik nggak kita masuk sekolah? Panik kita. Nah, kebayang nggak 6.236 itu Allah pertanyakan besok.
Kalau kau cuma ngerjakan sholat cuma satu ayat, Al-Baqarah 14, Toha surah 14. Kalau kau ngerjakan zakat cuma baru satu dua ayat. Kalau kau ngerjakan infak harus beberapa ayat. Masih ada ayat-ayat yang lain. Begitulah dia ayah bunda yang dirahmati Allah. Nah, maka apa langkah konkretnya supaya ini tidak kecolongan dan kita bertambahnya usia, makin bertambah amalan. Yang sudah rajin tahajud, sudah rajin sholat duha, nambah tilawahnya, menghafal Quran, mentadaburi Quran, memakmurkan masjid, ngasih makan tetangga, peduli sama anak yatim, ya kan? Lalu mendamaikan orang yang berselisih. Nah, membantu keluarga yang susah. Jadi banyak kebaikan yang kita kerjakan. Maka insya Allah apa-apa yang sudah Allah janjikan tidak perlu lagi kita minta. Karena Allah malu kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita, tapi Allah masih tidak. Bahkan dalam satu hadis kan saya dengar, Allah tuh malu kalau hambanya itu meminta, tapi tidak kabulkan. Ada dengan catatan hambanya hamba yang tahu diri. Hambanya yang menjalankan perintah, bukan hamba yang tak tahu diri. Tidak ngerjakan apa-apa, tiba-tiba minta. Itu preman namanya. Betul lah. Nggak kerja, tiba-tiba tak jatah. Hai, siapa ente? Oke, begitulah ya bunda rahmati Allah. Terasa sudah 48 menit. Nah, biar waktu sisa 15 menit untuk bisa kita gunakan tanya jawab sesuai dengan materi kita. Intinya pertama, cek indikator diri. Usia saya sudah makin nambah. Pertanyaannya, kerjaan saya ke Allah nambah apa kagak? Kalau belum, berarti harus saya cek, harus saya gali lagi. Jangan-jangan Allah tidak percaya lagi sama saya sehingga saya nggak dikasih proyeknya. Nah, sebagai gambaran, lihat proyeknya itu bukan hanya proyek yang besar-besar, ada proyek kecil-kecil, ada proyek tadi perintah untuk syiar, perintah untuk menceritakan kebaikan, perintah mengajak tetangga, ngajak orang, perintah untuk memakmurkan masjid, perintah untuk punya rumah untuk jadikan aktivitas dakwah, jadi rumah Quran, perintah mengikhlaskan hutang. Nah, gitu dia. Lakukanlah satu persatu itu. Saya ya sederhananya tinggal dibuka 6.236 ayat itu, tinggal dibuka Al-Qur'annya. Biar ayah bunda bisa tahu apa yang mau dikerjakan, diperintahkan Allah. Itu yang bisa disampaikan malam hari ini. Singkat, padat, tapi saya rasa cukup penting, ya kan? Semoga bisa diamalkan dalam rangka menyiapkan bekal kematian kita. Nah, Bunda Aida sampai tertidur dah amalan barunya. Itu tidur juga bagian amalan, karena ada perintah Allah. Kan ada perintah Allah, Allah kasih tidur biar sebagai nikmat untuk kita. Oke, saya kembalikan kepada didoakan semuanya. Kadang di Dona Teta itu paling gampang masuknya. Saya kembalikan kepada pembawa acara Ustaz Bang Mugi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khair, Kiai Adi Utama Rasindo, KIN, dan insya Allah ini Kiai, apakah langsung ada pertanyaan Kiai? Ini di kolom komentar juga. Baik, saya izin membacakan ya, Kiai. Assalamualaikum, Ustaz. Termasuk riba, Ustaz? Korek itu bukan riba, tapi sepengetahuan saya, wallahu alam. Jadi akad muamalah dalam Islam tuh ada yang jahat tuh dua, ada batil sama riba. Riba tuh identiknya hutang yang bertambah. Kalau batil tuh akadnya ya batil, tidak jelas, ya kan? Gitulah dia. Nah, itu ada penjelasan panjang dari Ustadz Khalid Basalama, hukum-hukum fikih muamalah, atau Ustadz Erwandi Tarmizi. Abang silakan buka di YouTube, hukum korek dalam Islam. Tapi yang pasti saya pernah di posisi itu dan saya tinggalkan. Dan saya belum pernah bertemu sampai hari ini orang yang dijalankan hal seperti itu, hidupnya bahagia. Belum pernah ketemu. Itu aja pengalaman pribadi saya. Dan itu yang pernah membuat saya bangkrut dulu sekian ratus juta. Oke. Siap, Mungkin lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bunda. Iya. Saya Dina Ustaz di Tangerang. Siap. Ini Ustaz, saya udah hampir setahun ini kan
tiap Jumat ada orang yang datang ke saya gitu ya. Saya nggak Ya. tahu dia dapat info dari mana, tapi ya alhamdulillah tetap saya layani baik. Tapi dari dandanan, dari sikapnya itu kayak tidak terlihat dia tuh susah gitu loh Ustadz. Nah, tapi tetap saya memberikan setiap Jumat, tetap dia ke sini, saya sapa seperti biasa. Sampai padanya dia tuh sering mengeluh gitu loh Ustadz. Sering mengeluh, terus saya bilang begini, Ibu jangan suka mengeluh, Ibu masih bersyukur, Ibu masih bisa berdandan menor seperti sekarang. Sedangkan saya tidak mau pakai make up, kata saya gitu kan. Iya. Terus dia jawab, ini kan juga murah Mi dan ini make up. Iya, tapi itu harus disyukuri, kata saya seperti itu kan. Dan banyak juga info dia tuh sering ikut senam, gaya hidup inilah. Tapi saya ya tetaplah karena niat saya ngelihat anaknya gitu kan. Terus bagaimana Ustadz itu loh untuk ini mah untuk diri saya sendiri menjaga hati saya agar tuh tidak goyah gitu loh Ustadz untuk memberi orang tersebut gitu Ustadz. Jawaban sederhananya adalah sebagai bentuk shock terapi dan penyadaran. Mohon maaf Bunda, kan pekan lalu saya sudah support, maka izin di pekan ini saya support yang lain dulu biar sama-sama bagi, gitu aja. Jadi saya jawabnya demikian. Kalau ada, saya tahu nih kalau ini kan orang kita tahu, jadi tidak menyakiti perasaan dia. Kita tahu dia nih justru menjadikannya sebagai profesi Eji mumpung gitu ya. Ya. Nah, maka jawaban saya demikian. Mohon maaf Bang, saya ini izin yang sedang susahkan bukan hanya Abang, biar pahalanya ngalir kemana-mana, ya kan? Kemarin kan jatah Abang udah saya kasih, untuk kesempatan kali ini ada kemarin yang harus saya tolong lagi. Mohon doanya semoga saya ini ada kelebihan rezeki lagi kalau lain waktu bisa support Abang atau Kakak. Kayak gitu aja Bunda ngomongnya. Oh iya Ustaz. Oke, sip. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tak kok piye to Saya caranya? Yati dari Bondowoso Ustaz mau tanya. Masya Allah jauhnya. Ini Ustaz terkait dengan hutang. Ya. Ada yang pinjam begitu mau niatnya mau diikhlaskan. Ya. Tapi kalau keluarganya sih Bu masih rata-rata lah Ustaz. Hanya kalau ditagih itu alasan hanya terkadang dia itu membetulkan rumah, tapi untuk nyaur hutang merasa masih mau pinjam. Rencana mau diikhlaskan, tapi dia rupanya punya hanya untuk betulkan rumah, itu gimana Ustaz? Nah, maka ayat tersebut coba kita lihat ya. Mari kita lihat ayat Qur'annya. Surah Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Oke. Dan jika kamu menyedekahkan, kata Allah, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang niatnya benar-benar sedekah, itu pahala ikhlasnya 1. Ya kan analogi gini. Nah, hanya satu buah ikhlasnya, 1 buah keikhlasannya. Tapi ketika ada orang yang berhutang, lalu kita lihat gaya hidupnya makin mampu, lalu dia tak mau bayar hutang dan kita mengikhlaskan, kita dapat 2 pahala keikhlasan. Kita dapat dua keikhlasan. Kebetulan saya pernah lakukan, ya kan, dan saya baru merasakan benar hasilnya sekarang. Saya lihat orang ini mampu, bahkan bisa punya rumah, punya kendaraan, tapi ya sudahlah, memang ada karakter orang demikian. Iya. Sebenarnya bukan antara kita sama dia, tapi yang sedang Allah lihat itu adalah keikhlasan kita. Makin besar nilai, kan yang bikin sakit hati ketika kita lihat dia punya gaya hidup. Benar. Nah, tapi ketika coba lihat ayat yang berikutnya tuh, wa antasaddaqu, dan jika kamu menyedekahkan, kata Allah, khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Nah, berarti dapat dua. Jadi urusan dia betulkan rumah, dia beli mobil, itu urusan dia sama Tuhan ya Bunda. Tapi urusan Bunda sama Tuhan adalah ketika Bunda melepaskan, tidak sakit hati, tidak menyimpan sesuatu ganjalan di hati,
ketika ganjaran itu terbuka di hati, maka turun rezeki baru dari Allah. Gitu dia. Saya yang pernah saya alami demikian kejadiannya. Itu perlu diucapkan ke yang bersangkutan ya Ustaz. Perlu sampaikan. Saya kemarin saya WhatsApp, saya chat sama orang itu. Gitu. Udah sampaikan aja. Assalamualaikum Dek, kedatangan saya ke sini. Saya sudahlah daripada saya ditakut mati nanti. Benar-benar. Maka saya mengikhlaskan seluruh hutang kamu ke saya. Itu udah luar biasa. Nah, tinggal urusan kamu sama Tuhan kamu, ya kan? Saya berharap. Karena ketika Bunda mengikhlaskan hutang Bunda ke dia, maka di belahan bumi yang lain ada Allah siap datangkan rezeki untuk Bunda. Karena rumusnya adalah kalau memang itu adalah rezekinya kita, haknya kita, maka Allah akan datangkan lihat pintu yang lain bentuknya berubah. Karena setiap orang tak pernah tertukar kadar rezekinya. Gitu dia. Sip, Bunda ya. Selamat praktek. Ditunggu cerita keajaibannya setelah mengikhlaskan. Ya, Ustaz. Baik, aman Bunda ya. Ya. Ustaz. Wassalam Bunda. Ya. Ini saya selama jadi pegawai, mohon maaf, ini sering berriba karena untuk memiliki sesuatu, mau beli rumah, hutang sama bank, mau beli mobil, hutang sama bank. Nah, sekarang kami sudah purna. Lah bagaimana menghapus dosa-dosa riba yang selama kami jadi pegawai semacam itu, Ustaz? Bagaimana cara menghapus dosa atau bertobatnya, bagaimana Ustaz? Setelah kami mengerti hukumnya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Gurunya jeneng. Bunda Sri Rahayu, sekarang masih ada sisa. Sekarang masih ada sisa cicilannya enggak? Masih. Masih ada yang harus dibayar? Terus, bayar terus. Sampai kapan? 2 tahun lagi. Oh, 2 tahun lagi. Baik. Allah berfirman tentang bab riba. Lihat ayatnya. Al-Baqarah 275. Tadi tentang hutang Al-Baqarah 280 ya. Iya. Dilihat. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan orang yang kemasukan setan karena gila. Nah, itu yang tidak nyaman. Udahlah setan, gila pula dia. Kesetan aja kesurupan tidak bagus. Orang gila aja nggak bagus. Apalagi orang gila kesurupan. Kesurupan setan. Astagfirullah. Ya, Ustaz. Yang demikian karena mereka berkata, mana ada. Ini nih halal. Ini kan supaya kita punya rumah. Supaya kita punya mobil. Gitulah. Kata dia. Tapi kata Allah enggak. Riba itu haram. Jual beli yang halal. Nah, lalu saking Allah tuh sayang sama kita. Dan dia tahu banyak sekali hamba-hambanya yang terpeleset bab riba. Maka dia bilang, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan sisa urusannya terserah kepada Allah. Nah, artinya Bunda, sudahi, stop tobat riba. Janji sama Allah untuk tidak mengulangi. Lalu minta sama Allah kalau ada rezeki, ya kan, minta disegerakan tutup. Ada 3 cara. Ada teman-teman saya itu yang ekstrim. Ada yang langsung dia putuskan. Ini kondisinya yang sering baru awal nyicil. Baru nyicil 3-4 bulan, ya sudah deh. Gue ikhlaskan. Gue lepaskan aset gue gitu loh. Ada yang rawat jalan istilahnya. Tadi itu operasi. Rawat jalan itu ya sudah. Sambil menunggu 2 tahun nih, saya berusaha ikhtiar yang lain. Kalau saya punya aset yang bisa saya jual asetnya, nanti ke hasil penjualannya untuk menutupi hutang saya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi ketika saya masih punya cicilan rumah dan ada cicilan 1 mobil lagi, kemudian 2 mobil waktu itu, 1 mobil hutang saya udah lunas. Saya jual mobil yang lunas, hasilnya untuk menutupi hutang rumah dan hutang mobil yang masih 1 lagi. Nah, lalu yang terjadi atas izin Allah, tidak sampai setahun, balik lagi tuh Bunda, mobil yang kedua. Itu rumusnya. Nah, itu angkanya. Lalu kalau artinya kemarin kan kita ketinggalan. Kemarin kan kita berdosa nih Bunda. Lalu bagaimana ngejar ketertinggalannya? Kalau ada harta yang bisa diwakafkan ke jalan Allah. Nah, biar dia jadi penebus dosa, jadi penyeimbang.
atas kesalahan dan kekalahan skor kita di masa lalu. Gitu rumusnya. Ya. Jadi satu, kalau kan 2 tahun dan tinggal dikit lagi, insya Allah. Tapi kalau punya aset yang bisa, janji pertama bertobat, yang kedua janji untuk tidak mengulangi, yang ketiga kalau punya aset yang bisa dijual, juallah untuk tutupkan itu. Nah, oke, kalau sudah laku, sudah bebas semuanya, nah serahkan sama Allah untuk kejar skor ketertinggalan tadi. Itu ya Bunda Sri ya. Ya, insyaallah ya. Oke. Mungkin ada sholatnya Ustaz. Mungkin ada sholatnya. Sholat tobat aja, sholat tobat. Usali Berapa sunatan rakaat, taubatan nasuha. Usali sunatan taubatan nasuha rakataini lillahi ta'ala. Lapor sama Allah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Oke. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Siap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, masalah ini anak saya itu beli rumah kredit. Maksudnya dia developer, bank beli sama developer, terus dia kredit sama bank. Gimana itu hukumnya tuh Ustaz? Lihat Bunda, perhatikan akadnya. Benarkah ada perjanjian, ada catatan bank beli sama developer? Kalau ada pencatatan bank beli sama developer, lalu kita betul-betul di perjanjiannya lagi beli sama bank, bukan ngutang sama bank, beda ya antara ngutang dengan beli. Ya. Kalau beli itu berarti dia sudah memiliki barang tersebut. Ya. Nah, kalau ngutang tuh dia tak memiliki barang, dia ngasih duit sama kita untuk kita jadi ngutang sama dia. Islam tuh hanya sederhana itu kok cara permainannya. Islam membuat biar orang mendapatkan harta tuh berproses, tidak hanya dengan cara shortcut, ya kan? Nah, maka banyak yang mengaku demikian, tapi prakteknya di klausal perjanjiannya tidak seperti itu. Masalahnya orang Indonesia kebagian besar malas membaca perjanjian yang panjang itu. Maka Bunda cek aja. Memang ada, saya dengar sekarang, terutama saya dengar beberapa bank syariah polanya demikian. Nah, update saya dulu, saya pernah bermain properti di 5 tahun yang lalu tidak ada. Nah, tapi saya tidak tahu, katanya mungkin dari 5 yang sekarang ini katanya ada. Tinggal Bunda cek aja dulu surat perjanjiannya. Selama benar, jadi bank membeli, lalu kita beli sama bank, oke, halal itu, lanjutkan. Oke, makasih Ustaz. Ya. Nanti saya baca dulu klausalnya itu, karena anak saya yang kredit itu kan. Kalau yang saya temui kemarin ada di Bogor, BPR Syariah, Amanah Ummah kalau nggak salah saya. Nah, syariah ya. Dia juga belinya sama bank syariah. Dia ngomong, dia cerita sama saya, banknya beli sama developer, dianya kredit sama bank kayak itu. Nah, suruh dia bawa klausul jual belinya, cari ke ustadz terdekat di kota tersebut, kota muda, yang ngerti fikih muamalah, cek di situ, gitu aja, sebagai bentuk kehati-hatian ya. Ya, makasih Ustaz. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu pernyataan terakhir kayak ya, paling ya. Siap. Siapa Bunda? Ustaz, mau bertanya. Siap. Silakan. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Jadi Ibu, suaranya Kak Nurani, sorry, unmute, tolong di unmute. Kak Nurani, suaranya di unmute coba. Udah aman. Seorang ibu sudah sepuh, mempunyai anak. Jadi ingin mengajak anaknya itu semuanya yang sudah berkeluarga ke umroh gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya secara umum, secara garis besar mereka udah pada ke haji juga, umroh. Nah, cuma di anak yang satu ini memang kebetulan nggak bisa bayar gitu ya. Nah, terus udah gitu dari keluarga yang lain, kakak-kakaknya udahlah dibayarin gitu ya, untuk bimbingin ibu gitu. Jadi mereka semua dengan suami istrinya. Ya. Nah, kebetulan
yang dibayarin ini sebenarnya dia nggak mau juga karena memang sudah pernah ke umroh gitu ya, cuman memang masih menunggu ke haji gitu. Ya. Nah, ada utang itu, apakah yang harus memenuhi apa ajakan memang ibundanya dulu, atau memang dia sebenarnya agak beratnya karena saya masih punya hutang gitu, gimana Ustadz? Kalau ini kan contoh ya, contoh di luar konteks umroh, tiba-tiba yang diajak tadi ini di kantornya dapat reward hadiah rumah atau hadiah umroh juga dari kantor. Kan dia nggak bisa nolak karena bentuknya hadiah. Nah, kecuali itu harta uang umroh itu punya dia sendiri, boleh dia memilih melunaskan hutangnya. Ini kan hadiah dari keluarganya untuk dia, gitulah dia. Berarti gitu. Nikmatilah hadiah itu. Iya, nikmatilah hadiah itu bentuk adab, bentuk apa namanya? Bentuk menghargai birrul walidain sama orang tua. Jadi misalkan saudara bunda tadi itu kerja di kantor yang ngasih hadiah umroh dari bosnya, kan tidak bisa nolak. Ya kan? Nah, jadi ya sudah. Dengan niat 17 justru Bang. Pengen bayar hutangnya dulu justru gitu. Benar. Kalau uang kamu sendiri boleh kayak gitu loh. Itu yang kau prioritaskan. Tapi kali ini hadiah dalam rangka memuliakan orang tua, ya kan? Dan kita tidak tahu umur ibu kapan. Justru ini permintaan buat dia. Maka tunaikanlah ini. Bisa jadi setelah kamu memuliakan ibu, membuat dia bahagia, ini jadi wasilah Allah bukakan pintu rezeki kamu di mana-mana. Gitu cara berpikirnya. Oke? Itu ya. Lubis ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Dan nih populis kan? Dan yang apa? Jadi populis dan itu dan yang itu. Dulu ya Ustaz. Ya. Gini Ustaz, kira-kira 15 tahun yang lalu saya dititipkan saudara untuk memberikan infak kepada seseorang. Sedikit ya jumlahnya Ustaz, cuma 250.000 rupiah. Yeah. Tapi saya lupa, kira-kira udah saya kasih atau belum, saya kasih belum. Jadi saya sering teringat. Saya kepingin memberikan kembali ulang saja gitu kan Ustaz. Tapi orangnya sudah meninggal, anaknya nggak tahu. Jadi gimana saya supaya terbeban tadi? Kalau udah nggak ketemu dia, tidak ketemu lagi anaknya pun di mana, Bunda bersedekah sajakan ke masjid yang lagi membangun, bilang wakaf atas nama dia. Gitu aja. Jadi solusinya wakaf atas nama orang yang meninggal tadi. Jadi sehingga pahalanya tetap untuk dia gitu loh. Oke? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Siap Bu Haji. Belum haji Ustaz, mudah-mudahan. Amin. Tidak apa-apa, jadi doa. Amin Allahumma amin. Ya, Ustaz pengen tanya nih Ustaz. Orang tua alhamdulillah sudah meninggal. Beliau berwasiat Ustaz. Nanti semua hartaku akan wakafkan ke masjid. Nah, tolong sama anaknya yang pertama yang dianggap terbaik diserahkanlah semua. Nanti apabila aku sudah meninggal, tolong semuanya kamu jadikan ke masjid. Begitu amanahnya. Berarti wasiat ya Ustaz? Iya. Kemudian sampai hari ini mungkin sudah 3 tahun. Hal itu belum terlaksana Ustadz karena anaknya yang diamanahkan itu jauh di luar daerah pokoknya. Ya. Kemudian harta bendanya itu di bawah pengawasan saya gitu Ustadz. Jadi yang seharusnya bagaimana Ustadz? Karena ini kan menyangkut umur kita. Menyangkut kesehatan juga. Belum kita laksanakan. Kemudian dalam keluarga ada 4 anak. Anak
baik kehidupannya, ada yang kurang. Dalam hal ini apakah yang harus kita laksanakan dengan amanahnya atau wasiatnya itu Ustadz yang terbaik? Demikian Ustadz, mudah-mudahan saya bisa mengambil suatu pelajaran. Terima kasih Ustadz. Terima kasih sama-sama. Bunda Yuni ini ahli waris juga kah? Termasuk Ustadz. Iya. Berarti sekarang tuh yang belum menjadi hambatan adalah komunikasi ke saudara-saudara yang berjauhan ya? Iya betul Ustadz. Nah maka pertama sebenarnya harus wasiatnya ada tertulis atau cuma lisan ya? Wasiatnya secara lisan Ustadz. Memang waktu almarhum masih ada, pengennya dituliskan, tapi alhamdulillah tidak ada yang menulis. Yang kedua, waktu almarhum masih ada itu, wasiat ini diketahui semua anak enggak? Diketahui semua anak, Ustadz. Anak-anak sudah bersepakat belum? Alhamdulillah semuanya udah bersepakat. Kalau dihitung, tapi karena sebahagian anaknya mungkin ada yang masih kekurangan, jadi karena itu tadi wasiatnya itu tua kepada kakak saya, seorang laki-laki, Ustadz. Iya. Jadi, iya, jadi adik-adiknya semuanya ikut, cuman nggak menuntut, nggak apa-apa gitu, Ustadz. Sementara si abang ini punya rencana akan membagikan sebahagian buat yang kurang. Apakah boleh begitu, Ustadz? Nah, ini lebih pahamnya Bunda konsultasi ke KUA untuk masalah fikih waris biar tidak salah. Nah, karena ada wasiat tadi itu. Kalau yang sepengetahuan saya, wasiat itu mengunci. Namanya wasiat, pesan kan? Iya, Ustaz. Nah, sebagaimana wajib, Abu Bakar, sebagaimana. Jadi kalau saya ini sikap saya, tapi nanti tolong tanyakan konsultasi sama Ustadz di KUA yang ngerti fikih waris lebih detail. Kalau saya cara bersikapnya, wasiat orang tua dituntaskan semuanya, ya kan, bangunkanlah masjid yang disepakati mau di mana. Tak bangun masjid, bangun surau pun tak apa-apa, bangun musola karena bangun masjid panjang urusannya sekarang, biar amalannya udah mengalir ke mereka yang dikubur. Lalu kita lah adik-beradik yang mampu ini sementara mencukupi, membantu adik kita yang sedang susah. Karena itu ada perintahnya Al-Baqarah 215, ya kan, membantu kerabat. Sedekah nomor utama tuh setelah orang tua ke kerabat. Jadi begitu strateginya yang lebih aman kalau saya gitu loh. Iya, Ustaz. Nah, maka Bunda segera musyawarahkan via Zoom berempat. Karena ini terkait amanah, kasihan nanti dia tertahan dengan amanahnya di kuburan ketika kita belum tunaikan kayak gitu. Ya. Insya Allah. Justru bisa jadi ketika amanah ditunaikan sepenuhnya, pahalanya ngalir ke anak-anaknya. Pahala ngalir tadi, Allah bahagiakan kehidupan anak-anaknya yang ada. Karena perintahnya di Quran sebenarnya surah 4 ayat 9. Kita lihat surah 4 ayat 9 tentang perintah Allah. Tentang wasiat. Hendaklah takut orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah bertakwa kepada Allah. Jadi perintah Allah kepada orang tua itu betul yang dilakukan. Yang dikhawatirkan itu bukan meninggalkan anak yang lemah itu yang tidak punya ilmu, yang tidak punya harta, tapi yang tidak punya iman. Itu kenapa Abu Bakar mewariskan seluruh hartanya kepada Allah dan Rasulnya sehingga tak tersisa apapun. Jadi Aisyah tak dapat warisan dari Abu Bakar. Tapi ternyata Allah gantikan lebih banyak. Gitu aja Bunda. Segera habis ini Zoom, video call atau silaturahmi, ziarah, kumpul di tempat makam mama. Habis itu sama-sama konsultasi ke KUA setempat, baru putuskan. Ini Ustadz, masalahnya kakak saya itu jauh Ustadz di Arab Saudi Ustadz. Masya Allah. Ya udah via Zoom aja, via Zoom. Via Zoom diskusinya. Karena pertatapan tatap wajah berempat langsung tuh jauh lebih efektif timbang telepon satu persatu. Ya, gitu Bunda ya. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Saya Bunda semuanya tak terasa sudah jam 10 kurang 15 sesuai janji tadi, ya kan 30 menit kita pakai buat tanya jawab.
Insya Allah kita lanjutkan pekan depan kesempatan yang lebih baik untuk diskusikan ayat-ayat Allah. Mohon maaf apabila belum bisa belum bisa bersamai sepenuhnya menjawab pertanyaan. Maka saya berdoa ayah bunda dicerdaskan Allah dengan Quran-Qur'annya sehingga Allah langsung memberikan pemahaman dalam hidup. Ya kan? Tetap semangat dengan Quran, praktek ayat-ayat tadi. PR-nya pesannya sekali lagi, tadabbur Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Terima kasih. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita, Bang Nugi yang ganteng dan tampan selalu, yang sedang jomblo karena ditinggal istri sedang KKN. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.